Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan video statistik. Sebelum menonton, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. It's been a really messed up week. Some days told you, some days better. La la la, la la la. A few moments later. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang menghitung dispersi absolut dan dispersi relatif. Dispersi adalah ukuran seberapa terbesar suatu data dari nilai pusatnya, seperti mean atau median. Ada dua jenis utama dispersi, yaitu yang pertama dispersi absolut, yaitu mengukur sebaran data dalam unit aslinya. Selanjutnya yang kedua dispersi relatif, mengukur sebaran data sebagai proporsi dari nilai pusatnya, sehingga memungkinkan perbandingan antara dataset dengan unit yang berbeda atau skala yang berbeda. Dispersi absolut mencakup beberapa ukuran, diantaranya yang pertama rentang, yang kedua varians, yang ketiga simpangan baku, keempat simpangan kuartil, dan yang kelima simpangan rata-rata. Selanjutnya dispersi relatif digunakan untuk membandingkan sebaran data dari dua atau lebih dataset yang memiliki berbeda atau mean yang berbeda. Ukuran dispersi relatif meliputi yang pertama koefisien variasi, kedua koefisien simpangan kuartil, dan yang ketiga koefisien simpangan rata-rata. Menghitung sequence dengan berbagai metode. Sequence adalah ukuran asimetris suatu distribusi data. Dengan kata lain, sequence mengukur beberapa jauh distribusi data menyimpang dari simetris. Berikut adalah beberapa metode untuk menghitung sequence. 1. Metode Person. 2. Rumus. 2. Konvensi keterangan, mean, dan rata-rata data. Mode nilai yang paling sering muncul dalam data. Median, nilai-nilai tengah data. Standard deviation, standar devisi data. Kelebihan, mode mungkin sulit ditentukan atau tidak ada, hanya memberikan gambaran kasar kemiringan. Penggunaan sequence ada 3 macam, diantaranya 1. Analisis data, memahami karakteristik distribusi data. 2. Pemodelan statistik, memilih model yang tepat untuk data manajemen risiko, mengidentifikasi potensi risiko berdasarkan distribusi data. Sequence dalam konteks Indonesia ialah pemahaman tentang sequence sangat penting dalam berbagai bidang. 1. Ekonomi, menganalisis distribusi pendapatan untuk memahami ketimpangan ekonomi. 2. Kesehatan, menganalisis distribusi usia pasien untuk perencanaan layanan kesehatan. 3. Pendidikan, menganalisis distribusi nilai siswa untuk evaluasi kinerja pendidikan. Misalnya, data mengenai hasil pertanian atau pendapatan masyarakat dapat dianalisis untuk melihatkan apakah distribusi tersebut simetris atau miring, yang kemudian dapat digunakan untuk mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pengertian kurtosis. Definisi: kurtosis adalah ukuran rincian atau karakter suatu distribusi data relatif terhadap distribusi normal. Kurtosis menggambarkan seberapa banyak data konsentrasi di sekitar main puncak distribusi dan di ekor distribusi. Jenis kurtosis: meskustik kurtosis. Penggunaan kurtosis. Analisis risiko. Dalam keuangan, kurtosis digunakan untuk mengukur risiko investasi. Distribusi leptokurtik menunjukkan risiko yang lebih tinggi karena adanya kemungkinan nilai ekstrim. Yang kedua, pengendalian kualitas. Dalam manufaktur, kurtosis digunakan untuk memantau variasi dalam proses produksi.
Yang ketiga, analisis data umum, memahami karakteristik distribusi data untuk memilih metode statistik yang tepat.